Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan program SMK Pusat Keunggulan SMK 9 Bandung yang menjadi acuan bagi Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program, Koordinator, dan guru lainnya. SMK Pusat Pengembangan SMK 9 Bandung dengan 4 program unggulannya. Kenapa saya sebut sebagai 4 program unggulan? Yang ini tentu saja bisa disampaikan kepada orang tua siswa di kelas 10, 11, 12 yang berbeda dengan SMK-SMK lainnya. Pertama adalah Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi harapannya adalah SMK 9 Bandung dengan jumlah siswa 1.400 dan selalu meluluskan lebih dari 500 siswa. Maka harapannya adalah akan muncul startup digital SMK 9 yang sangat kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Yang selanjutnya adalah kita pun terlibat dengan program membangun desa. Tentu saja program membangun desa ini bagaimana peran siswa SMK dan masyarakat desa. Bagaimana SMK bisa bekerja sama dengan masyarakat di desa, di pedesaan untuk dapat membangun potensi-potensi daerahnya sehingga daerah tersebut bernilai jual. Itu pun bisa dilakukan oleh SMK Negeri 9 Bandung dengan 6 kompetensi keahliannya. Nah, selanjutnya adalah kita sebut bagi sekolah digital. Bagaimana aplikasi-aplikasi lalu sistem informasi manajemen terpadu yang menjadi harapan saya, di mana sudah lagi misalkan SPM-nya itu sudah berpusat pada satu aplikasi sehingga siapapun yang membutuhkan data, jadi merupakan big datanya daripada SMK Negeri 9 yang menjadikan keputusan dari tim manajemen untuk memutuskan hal-hal yang dianggap penting berdasarkan pada data-data yang ada. Yang selanjutnya, ini yang berbeda juga dengan SMK Pusat Keunggulan lainnya adalah sebagai subkampus. Kita sudah akan melaksanakan MOU dengan UT, Universitas Terbuka dengan Fakultas Ekonomi, dan konsentrasinya adalah konsentrasi PKK. Lalu pengakuan rekognisi prior learning atau rekognisi pembelajaran terdahulu. Sehingga kita akan menghasilkan startup ya. Kita juga bisa menjadikan desa-desa itu digital dan desa-desa wisata. Sekarang saya ingin menyampaikan skema pusat keunggulan. Di sini memang baru UPW dan perhotelan, tapi ini semuanya berdasarkan sama semua. Ya, jadi ini masih untuk 6 kompetensi kalian. Tetap kita mengacu ke arifan lokal. Kenapa saya mengacu ke arifan lokal? Karena bagaimanapun ibu bapak, kita tidak lupa dari kearifan lokalnya. Sehingga harapan saya nanti saya memang juga sudah meminta teman-teman dalam rangka menghasilkan SMK BLUD bahwa karena kita punya edutel, namanya juga edu, berarti ada edukasinya. Jadi kita harapan saya ada hasil karya siswa yang dihasilkan oleh siswa DKV, mural-mural yang sifatnya itu adalah Instagramable. Jadi begitu dia datang itu ada kenang-kenangan bahwa mereka pernah hadir di SMK 9 Bandung dengan edutelnya dengan khas Jawa Baratnya. Ya. Lalu pertama adalah kemitraan. Link and match di sini tentu saja link and match yang bukan saja hanya saat ini kita kenal dengan sleeping MOU, tetapi bagaimana kemitraan antara Dunika, perguruan tinggi, Siameo, Siamolek, dan Yayasan Infra Digital. Ya, untuk apa? Satu adalah untuk penyelarasan kurikulum atau sinkronisasi kurikulum. Saat ini SMK Negeri 9 Bandung karena ditunjuk oleh Dirjen Vokasi menjadi SMK Pusat Keunggulan, kita memiliki kurikulum operasional. Sebenarnya tidak apa ya, bisa dibilang tidak berbeda
dengan KTSP. Dulu cuman orang menganalogkan bahwa KTSP itu adalah kurikulum tahun sekian. Padahal yang dimaksud KTSP adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan SMK Negeri 9 bidang pariwisata dan seni dan ekonomi kreatif yang berbeda dengan SMK-SMK lainnya. Nah, kita akan menyusun itu. Yang selanjutnya, kita akan mengharapkan banyak guru-guru produktif yang secara produktif, secara periodik maksud saya, melaksanakan magang industri. Apakah 1 bulan ataupun 3 bulan. Harapan kita 5 tahun ke depan itu malah justru tidak saja di Indonesia, dan harapan kita untuk khusus untuk perhotelan itu adalah di international chains hotel, ya. Selanjutnya apa? PKL bagi siswa. PKL bagi siswa khusus untuk SMK Pusat Keunggulan itu adalah 6 bulan. Selain PKL, kita pun bisa mengharap guru-guru untuk menjadi narasumber pada penguatan sebelum PKL atau bisa juga menjadi instruktur kejuruan. Nah, ini yang berbeda dengan SMK-SMK yang lain. Harapannya mengapa apa yang disebut instruktur kejuruan? Jadi, dari industri itu memberikan materi. Materi yang sifatnya satu periodik, misalkan bisa juga 1 KD-nya atau sekarang namanya capaian pembelajaran kalau untuk yang kelas 10, ya. Jadi saat dia itu yang disebut dengan instruktur kejuruan. Selanjutnya, pengembangan model teaching factory-nya TEVA-nya, di mana kita berharap karena TEVA itu pertama adalah TEVA yang disusun oleh guru. Jadi guru meminta siswa membuat produk ini. Tapi satu lagi adalah saya menyebutnya itu sebagai market need. Apa sih kebutuhan industri saat ini? Apa kebutuhan dari customer kita terhadap produk-produk yang berbasis teaching factory? Itu yang paling benar. Dan berkolaborasi dengan industri. Jadi ada model pembelajaran TEVA yang produk-produknya adalah permintaan industri. Ya. Nah, selanjutnya, apalagi yang bisa kita lakukan kemitraan? Tentu saja dengan perguruan tinggi. Bisa misalkan menghasilkan suatu hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal, nanti kaitannya dengan saya akan menjelaskan dalam membangun desa. Selanjutnya kurikulum. Kurikulum yang akan kita kembangkan tentu saja khusus untuk hotel adalah CATC-nya. Dengan kita mau kerjasamanya, kemitraannya dengan International Chain Hotel. Dan tentu saja harus kurikulum yang berbasis Industri 4.0. Bahkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui bidang PSMK-nya sudah berani mengatakan Industri 5.0. Society, ya. Jadi masyarakat yang ngeh kepada perubahan disruption-nya, ya. Selain itu, adanya pengembangan modul kolaborasi dan integrasi, ya, dengan media-media pembelajaran yang kreatif, inovatif, ya. Selain itu, di sini juga tentu saja bagaimana kita mencoba assessment yang sifatnya adalah UKK untuk uji level yang berbasis produk. Nanti di sertifikasi kompetensi siswa itu mengacu kepada LSP. Silahkan ajukan Bapak Ibu kepada kami. Yang akan kami ajukan kepada orang tua. Bahwa kalau anaknya ingin punya sertifikasi kompetensi dari LSP, ya sekian dana yang diperlukan. Kalau dia ingin yang misalnya UKK yang mandiri menghasilkan produk, ya sekian. Jadi ini adalah sebagai keunggulan-keunggulan daripada SMK Negeri 9 Bandung. Selanjutnya, bagaimana dengan sertifikasi kompetensi siswa? Nah, kompetensi siswa bukan saja adalah kompetensi untuk kebekerjaannya berkaitan dengan LSP, juga kemampuan bahasanya. Bahasa Inggris dengan TOEIC-nya yang selalu meningkat. Ini yang kalau Bapak Ibu ingat pada saat kita mengajukan diri sebagai SMKPK, saya membuat rencana aksi itu saya sampaikan bahwa terus meningkatnya nilai TOEIC bagi siswa SMK 9. Apa? Kemampuan lain, kemampuan bahasa Jepang. Kita sudah ikut
dengan kelompok-kelompok SMK di seluruh Indonesia berkaitan dengan kemampuan bahasa Jepangnya. Harapan kami tahun ini kita bisa menghasilkan anak-anak 10 siswa SMK yang memiliki N3. Karena tahun lalu saya 10 sampai 50 siswa yang N5. Ya, paling rendah. Lalu juga pengembangan karakter siswa. Masagi Pancasila. Nah, setelah saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang terlibat di komite pembelajar, pemuda Pancasila itu adalah salah satunya adalah sistem nilai. Yang mana sistem nilai itu nanti akan terintegrasi di semua mata pelajaran. Tetapi karena kita pusat keunggulan, kita juga nanti ada 80 jam siswa selain MPLS terkait dengan kebinekaan. Kalau dulu namanya cinta tanah air. Lalu bagaimana rasa empati. Tapi hanya bukan bersifat pada pelatihan. Tapi bagaimana implementasinya. Bagaimana ketika mereka diskusi di LMS. Apakah hanya ada siswa yang diam saja. Atau siswa yang selalu memotong pembicaraan. Menghargai orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan peningkatan kompetensi guru? Ini tidak terbatas kepada guru produktif, tapi guru wajib A dan wajib J juga sama. Karena untuk guru produktif tentu saja kita akan lakukan magang guru, lalu upskilling guru, ya. Dan selanjutnya adalah tentu saja selain itu juga ada peningkatan kompetensi pedagogik. Ini penting sekali. Itulah sebabnya beberapa orang guru sudah hampir 10, termasuk saya juga mengikuti diklat di komite pembelajar. Harapannya adalah sebetulnya ini adalah kemampuan pedagogik. Bagaimana menyusun RPP, bagaimana menyusun alur pembelajaran, bagaimana kita melaksanakan summative test, diagnostic test, lalu formative test, itu yang dilakukan. Lalu apa saja kemampuan IT guru yang tidak kalah pentingnya. Ya, selanjutnya ini adalah saya menyampaikan kenapa sih kita perlu namanya terlibat dalam program pencetak wirausaha atau sekolah pencetak wirausaha. Kita ingin melatih peserta didik kita memiliki nilai-nilai kewirausahaan. Melatih peserta didik berwirausaha, menghasilkan wirausaha salapan. Karena di masa pandemi ini di mana banyak sekali perusahaan, baik itu UKM dan sebagainya yang sudah gulung tikar, maka harapannya kita juga bertanggung jawab kepada siswa. Bukan hanya meluluskan, tapi bagaimana mereka setelah lulus itu bisa bisa berwirausaha dan menghasilkan usaha dan mengembangkan usahanya. Nah, ini ada 5 pengembangan keberagam proyek kreatif peserta didik berbasis keunggulan lokal dan selanjutnya ini karena kita juga sebagai SMK BLUD tentu saja kita harapan kita bisa pengelolaan SMK yang accountable, transparan dan good governance. Nah, di sini adalah saya coba mengembangkan bagaimana struktur SPW. Kalau Bapak Ibu lihat di sini semua orang terlibat. Jadi sekarang itu SPW memang dikoordinatorin oleh UP. Tapi semua berperan, guru BK, guru PKK, wali kelas, mau kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya, dan tentu saja siswa SMK. Bagaimana strategi pengembangan PH Salapan? Ini harapan saya dipahami oleh juga semua wakil kepala sekolah, ketua program, koordinator, guru, wali kelas, BPBK. Kita buat perencanaannya. Jadi ada semacam penyusunan. Nah, inilah ada penyusunan. Bagaimana kita menyusun program ya sekolah pencetak wirausaha ini. Penjaringannya dijaring melalui Google Form. Sampai saat ini kita sudah mendapatkan 500 tam dari kelas 11 dan 12 yang sudah lulus. Tentu saja saat ini kita harus merekrut kembali yang kelas 10 bagaimana, yang kelas 11 bagaimana, yang kelas 12 juga harus kita rekrut. Kita sosialisasikan. Mohon ini nanti disampaikan di MPLS. Kalau nanti ada juga penguatan untuk kelas 11, kelas 12. Kita punya namanya program SPW. Siapa yang menjelaskan? Ya semua. Wali kelas, ketua program, koordinator,
lalu juga wakil kepala sekolah, semua orang bisa menjelaskan apa sih programnya SMK Pusat Keunggulan ketika ada orang bertanya. Apa sih SPW-nya SMK 9 Bandung? Ya, apa itu membangun desanya SMK 9 Bandung? Apa itu sekolah digitalnya SMK 9 Bandung? Nah, inilah tahapan-tahapan yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu tim manajemen. Jadi sebetulnya tim manajemen itu mulai dari wakil kepala sekolah sampai dengan ketua program, koordinator, lalu mungkin kepala bengkel, guru, wali kelas, semuanya termasuk tenaga kependidikan. Ya. Lalu ada pendampingan internal. Nanti saya akan membuat SK melalui Bu Yanti, guru PKKA mendampingi sekian siswa. Guru PKKB yang akan saya monitoring secara berkala. Lalu kita juga ada expose, harapan kita selalu ada namanya virtual expose yang bisa mengapresiasi lalu memfasilitasi siswa-siswa bahwa mereka produk-produknya itu bisa diakui oleh pasar. Bagaimana strateginya? Ada kelas peminatan melalui reselling produk, ada modul kolaborasi, ada kelas wirausaha milenial yang nantinya kita tidak hanya gabungkan hanya untuk guru-guru PKK, tapi ada bagian ekskul. Ya, ini kita sudah susun kemarin bersama Pak Aep bagaimana adanya kelas-kelas wirausaha milenial salapan. Jadi semua unit bisa berpartisipasi sesuai dengan tupoksinya. Apa sih peminatan siswa? Kita boleh tanyakan kepada siswa kelas 10 atau kelas 11. Kamu punya minat nggak terhadap kewirausahaan? Tapi kan minat itu tidak harus menjadi pembuat produk, bisa reselling produk. Tapi kita klasterkan. Artinya anak itu minatnya kemana? Makanan? Atau minuman? Atau busana? Atau IT? Atau fotografi? Atau apapun, ya. Nah, ini, tapi ada pendampingan. Ya, selanjutnya adalah modul kolaborasi. Ini yang dilakukan sebetulnya oleh teman-teman. Mari kita tingkatkan kembali di tahun ini. Kelas, nah ini yang saya sampaikan. Jadi kita kelas 12, karena katanya yang siap kelas 12. Silahkan lakukan penjaringan oleh ketua program, rekrutmen. Mana anak-anak yang memiliki minat wirausaha. Lalu kita coba kembangkan. Bagaimana caranya? Kita punya kafe di Edotel. Kita punya restoran Tata Boga. Kita punya kafe juga di Boga. Kita punya salon-salon. Kan bisa berkolaborasi. Misalkan ketika salon, anak-anak membuka wirausaha di salonnya SMK 9 Bandung, itu sebabnya saya dorong Bu Yane untuk mengembangkan, mempercantik salonnya SMK 9 Bandung. Lalu bisa kolaborasi ketika ada pelanggannya sedang melakukan treatment, dia lapar, maka bisa minta ordernya ke anak-anak yang wirausaha di Boga. Nah, ini strategi yang terakhir ini. Ya, nah ini saya sampaikan, kelompok siswa startup dalam kegiatan ekskul, pengelolaan restoran. Jadi mereka mengelola, pilih siswa-siswanya. Nah, ini yang belum kita lakukan ketika nanti mungkin sudah PPKM sudah ditiadakan. Kita bisa mengelola kafe halaman SMK Negeri 9 Bandung. Mungkin jualannya bakso, mungkin keripik-keripik kecil, tapi nggak apa-apa. Nanti setelah orang tahu bahwa di situ ada kafe halamannya SMK 9, kita tambahkan produk-produk lainnya. Ya. Nah, ini adalah bagaimana pengembangan kewirausahaan, kolaborasi semua kompetensi kalian. Jadi saya tidak mementingkan satu kompetensi kalian, bagaimana yang 6 itu bersinergi. Nah, kalau BLUD pusatnya di mana? Pusatnya di Edutel, di hotel. Jadi layarnya terpusat di situ untuk SMK BLUD. Jadi begitu ada pelanggan perlu hotel, lalu perlu misalnya jalan-jalan mau kemana, itu dikelolanya anak-anak UPW. Tapi dia juga mau treatment. Kan sekarang orang mau gitu. One stop shopping and treatment. Mungkin begitu bahasanya. Tapi juga dia ingin misalkan perlu karena sekarang dia lupa nggak bawa masker. Tapi dia juga ingin foto yang bagus. Karena nantinya akan banyak pojok-pojok yang Instagramable di SMK 9. Mau dipoto
Gimana caranya? Tapi ya ingin dirias dulu oleh tata kecantikan kulit dan rambut. Fotonya oleh anak-anak di kafe. Ini penilaiannya. Kelas 10 kan belum ada PKK, tapi bisa terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran. PABP, dengan PPKN, dengan matematik. Nanti kemampuan siswa menceritakan produknya. Ya, ada sekolah yang menanyakan, Bu, saya tuh punya produk ini RPL. Terus kalau produk RPL-nya kalau hanya dipajang ibu bapak, beda. Memajang produk beda dengan ketika produk itu diceritakan oleh siswanya. Beda juga ketika kita beli pakaian, pakaian itu hanya digantung di hanger dengan di fashion show kan. Itulah namanya bagaimana kita harus membranding sekolah ini. Ya, bagaimana sih brandingnya itu perlu sekali dilakukan. Nah, ini penilaian mengacu kepada omset. Kita nilai siswa kelas 10 tuh omsetnya sekian, terintegrasi di mana pelajaran, apakah mungkin bahasa bisa? Dia suruh cerita omsetnya berapa, bagaimana caranya. Itu kemampuan bahasa Indonesia, bahasa Sundanya, bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya, atau bahasa Perancisnya. Kelas 11 juga sama. Kelas 12 juga sama. Ya, dan inilah sebetulnya bagaimana kita nanti bisa melakukan implementasi terhadap kelas wirausaha milenial. Nah, selanjutnya adalah program membangun desa. Bagaimana sebenarnya di sini adalah bukan bersifat euforia. Bagaimana peran SMK terhadap masyarakat. Bagaimana siswa-siswa SMK tentu saja ada fasilitatornya, ada gurunya, ada perguruan tinggi yang mendampinginya. Ada kepala desa, lurah atau camat yang ingin desanya dikembangkan. Lalu siswa SMK dengan perguruan tinggi itu melakukan satu penelitian, menghasilkan satu produk, produknya dijual, gimana cara ngejualnya, gimana cara packagingnya, lalu ada jurnalnya. Nah, jurnalnya ini kan bisa juga menjadi pengembangan diri bagi sekolah, bagi gurunya sebagai bekal untuk pengembangan diri. Nah, sekarang bagaimana dengan sekolah digital? Nanti akan ada, saya sampaikan, ada sistem informasi manajemen terpadu yang merupakan big datanya SMK Negeri 9 Bandung. Di mana? Di koordinator SPM. Memiliki data-data yang komplit, begitu siapapun perlu data, saya perlu data, ketika saya ingin memutuskan sesuatu, maka ini akan menjadi big data. Bisa jadi artificial intelligence. Artificial intelligence itu maksudnya bagaimana? Data-data itu berbunyi menghasilkan sesuatu. Itu yang disebut dengan artificial intelligence. Ya, apa saja? Penelusuran tamatan, pemantauan WIMIS, lalu pemantauan PKL SIDA punya, kita juga punya konten-konten yang kita bagikan ke masyarakat. Media-media pembelajaran, siapa yang nyusun? Guru kolaborasi dengan siswa. Misalkan ada CP kelas 10 atau KD tertentu atau indikator ini, dibuatkan grup, siswa membuat konten-konten, maka akan menjadi perpustakaan digitalnya SMK 9 Bandung. Itu bisa dipakai untuk tahun berikutnya dan berikutnya. Akan banyak sekali. Nah, yang terakhir adalah kerjasama perguruan tinggi. Kita sebetulnya sudah bertemu, saya secara pribadi sudah bertemu dengan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Jadi kita tinggal menunggu MOU-nya bagaimana kita menjadi subkampusnya untuk Fakultas Ekonomi Konsentrasi PKK. Di situ ada pengakuan pembelajaran terdahulu. Jadi ini berlaku bagi kelas 12 maupun alumni. Jadi alumni yang mungkin sudah punya usahanya, punya satu brandnya di satu tempat saja, dikembangkan di kota-kota lainnya. Dia juga menjadi tutor sebayanya buat adik-adik kelasnya. Bagi anak kelas 12 yang sudah lulus bisa mengembangkan usahanya. Bagaimana? Karena kalau saya melihat dari materi kuliahnya itu mulai dari semester 1 sudah didorong. Usaha mereka tuh passionnya kemana? Didorong, dikembangkan. Harapannya adalah nanti akan muncul di 2025 itu akan muncul banyak startup. Jadi ibu bapak, sekarang itu yang dikembangkan adalah wirausaha. Kalaupun dia melanjutkan ke perguruan tinggi, itu dari hasil usahanya. Atau seperti ini RPL. Ya. Lalu itu tadi, penelitian bersama berbasis produk. Produk yang bukan hanya produk, tapi juga produk yang bernilai jual dan menarik tentu saja.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program, Koordinator, Kepala Bengkel, Wali Kelas, Guru, Tenaga Pendidikan bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan di RKT-nya dan RAKS-nya, dan juga akan menjadi paparan untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 sebagai program keunggulan SMK 9 Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, udah. Ini gimana N-nya, Dek? Dek, Dek, Adek. Ini tuh masuk di suaranya. 25 menit.